Shalom teman-teman semua, selamat datang di ibadah Youth GSI Tesalonika. Meskipun sekarang kita ibadahnya terhalang sama layar yang ada di hadapan kita saat ini, tapi kita tetap harus bersyukur, tetap harus bersukacita. Karena di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan masih kasih kita kesempatan, masih kasih kita waktu untuk bisa masuk ke hadirat-Nya, menikmati hadirat-Nya dan mendengarkan firman-Nya. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah, atas kesempatan-Mu ya Tuhan, setiap kami saat ini bisa berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Tuhan, kalau mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang merasa kekeringan, ada yang sedang merasa lelah, ada yang sedang menanggung beban yang begitu berat, saat ini kami mau meletakkan semuanya di bawah kaki-Mu Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu seperti anak kecil. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang begitu indah Bapa. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati setiap kami, jamah setiap kami Bapa. Jangan ada satupun yang terlewat di antara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Biarlah nama-Mu yang semakin dimuliakan dan ditinggikan. Buat kita yang sama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama-Nya, mari kita sama-sama katakan amin. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian dan aku yakin banget kalau kita semua itu udah familiar banget sama lagu ini. Jadi gak ada alasan buat kita untuk berdiam diri, karena kita mau kasih suara terbaik kita, mau kasih ekspresi terbaik kita, dan juga goyangan terbaik kita buat Tuhan. Semuanya siap? Are you ready? Kita mau bawain pujian, memasuki gerbangnya. Kita sama-sama tangan ya.
lagi, kita mau menyembahnya. Kita mau mempersiapkan hati setiap kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita sembah Dia. Ku puji
rasakan kehadiran-Mu. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Rekan-rekan muda yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali untuk kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak kita semua untuk datang pada Tuhan. Kita hampiri Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita dan yang menyayangi kita. Tuhan yang sangat menjaga kita dan memperhatikan hidup kita, tak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang menyayangi dan juga memberikan anugerah yang terbaik kita di masa muda kita. Dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Mari saudara semua, kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur buat semua atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami berterima kasih Tuhan, punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengenal kami secara pribadi. Allah yang tahu setiap kami, bahkan sebelum kami dilahirkan Tuhan sudah mengenal kami. Jauh lebih mengenal diri kami daripada kami sendiri, daripada orang tua kami, bahkan daripada orang-orang yang dekat dengan kami. Engkau lebih mengenal siapa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami yang masih muda ini, untuk kami lebih lagi mengenal Tuhan. Ajar kami, beri hikmat pada kami Tuhan, beri pengertian pada kami. Dan Roh Kudus, Roh Allah yang menghibur kami, yang menemani kami, yang menjaga kami, yang selalu memberi kami damai sejahtera. Tolong kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan menjadikan itu rema, pegangan, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia kita dalam hari ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang vaksin insecure. Saya kasih nama itu, saya kasih judul itu, karena hari ini saya memperhatikan, ini kata yang lagi tren untuk anak-anak muda, benar nggak? Insecure. Jadi sesuatu yang kita kadang merasa nggak nyaman, tiba-tiba aja kita down, tiba-tiba kita tiba-tiba nggak secure, nggak aman gitu. Nah, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Vaksin yang seperti apa yang kita butuhkan untuk kita bisa secure, memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Mari, teman-teman, saya akan membuka dengan satu statement yang berkata demikian. Terimalah kelemahanmu dengan besar hati. Terimalah kelemahanmu dengan besar hati. Tapi kembangkanlah kekuatanmu, potensimu dengan segenap hati. Sekali lagi, terima kelemahanmu dengan besar hati, kembangkanlah kekuatanmu dengan segenap hati. Nah, ini akan mendasari kita dalam waktu ke depan untuk kita boleh memahami firman Tuhan, bahwa kita harus menerima kelemahan. Setiap orang punya kelemahan, baik A, B, C, atau siapapun orang yang ada di dunia ini yang kau kenal, pasti punya kelemahan. Termasuk kita teman-teman, gak mungkin kita gak punya kelemahan. Setiap orang punya kelemahan. Tapi kabar baiknya, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kelebihan yang gak bisa dibanding-bandingkan dengan satu dengan yang lain. Setiap orang punya kelebihan, nah makanya kita punya dua sisi, satu kelemahan, satu kelebihan. Nah kita harusnya belajar menerima kelemahan kita dengan besar hati. Tetapi kita harus mengembangkan kelebihan kita. Tapi bagaimana cara kita mengembangkan kelebihan kita kalau kita nggak tahu apa kelebihan kita? Benar? Nah, kita dalam masa-masa ini kita harus mencari tahu teman, apa itu kelebihan kita, apa potensi kita, apa yang menjadi sesuatu yang
benar-benar ketika kita pegang, ini menjadi sesuatu yang hebat. Nah, artinya mari kita tahu kelebihan kita dan mengembangkannya, mengembangkan kekuatan kita dengan segenap hati. Oke, kita akan membuka di dalam 1 Samuel 16, kita akan belajar dari Daud. Ini kita akan sedikit eksposisi, tapi saya jamin kita nggak akan terlalu teologi, karena saya cuma waktu 15-20 menit kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, 1 Samuel 16, ayat 1 sampai dengan 13. Baik, kita akan membacakannya. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian ayat 2 berkata, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab yang menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Ya, ini adalah sebuah cerita Daud diurapi menjadi raja. Daud punya 7 saudara laki-laki dan dia dipilih. Yang menarik teman-teman, yang menarik di sini yang kita bisa pelajari, bahkan untuk Samuel, seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang dipercaya Tuhan, nabi Tuhan, dia bisa salah menilai. Salah menilai artinya
ketika kakaknya datang, kakak yang pertama, yaitu yang bernama yang di ayat Eliab. Di ayat 6, ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Eliab perawakannya tinggi besar, cakep, dan pantas menjadi raja. Samuel, orang yang dekat dengan Tuhan, dia yang mendengar suara Tuhan, dia yang punya relasi dengan Tuhan, dia salah melihat. Ketika melihat Eliab, dia melihat dengan kacamatanya, cara pandangnya. Dia melihat yang di luar, teman-teman. Oh, ini dia, raja kami, ini dia orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, bukan dia. Kemudian ayatnya dikatakan gini, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Nah, ini ada satu yang perlu dicatat. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Teman-teman, ini kunci bahasan kita pada hari ini. Artinya Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hatinya Daud. Tuhan mengenal dia dan Tuhan melihat hatinya. Dia punya kualitas hati sebagai raja, sesuai kriteria Tuhan. Nah, yang perlu kita pelajari hari ini, yang bisa kita pelajari, bahwa Daud dalam masa mudanya, ketika dia bisa dong insecure, benar nggak? Bisa dong dia insecure dalam masa itu. Nah, siapa aku? Aku masih kecil, masih muda, belum berpengalaman. Kemudian kakak-kakakku lebih pantas ini. Daud ketika hari itu dibahasakan dengan bahasa sekarang, dia bisa insecure. Tapi Tuhan memilih dia. Tuhan memilih dia. Tuhan memilih Daud ketika Daud sedang bekerja. Dia tidak sedang santai-santai, teman-teman. Daud ketika dipanggil, dia sedang mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia enggak malas. Dia bukan orang yang bermalas-malas, baring-baring di rumah dan ngecek-ngecek HP-nya aja, enggak ada kegiatan dan ghosting atau apa? Chatting, ghosting apa? Ada yang pernah ghosting, teman-teman? Nah, ini istilah baru juga. Istilah baru, pagi chatting, siang calling, malamnya ghosting. Aduh, ini bahasa-bahasa anak muda yang menarik. Jadi ghosting itu tiba-tiba orangnya menghilang gitu aja. Di gereja juga sama, teman-teman. Oh, 1 kali, 2 kali, tiba-tiba ghosting, hilang. Kita nggak memantau keberadaan dia. Ini di gereja kita, masih di gereja kita enggak sih? Atau masih pelayanan di tempat kita enggak sih? Atau masih gabung dengan kita enggak? Itu ghosting juga, teman. Ghosting rohani ya mungkin ya. Oke, anyway. Daud punya rasa cinta yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, teman-teman, kita lihat kualitas Daud seperti apa. Nah, saya akan mengajak teman-teman melihat ketika dia melawan Goliat. Dia berhadapan dengan Goliat. Hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi raksasa Goliat, tapi percayalah bahwa kita belajar seperti Daud. Kita beriman bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong dalam hidup kita. Oke. Suatu hari Israel ditantang oleh Goliat, teman-teman. Itu di pasal 17. Nanti kita akan membacakannya, tapi saya singkat, saya rangkumkan. Jadi Israel menghadapi orang Filistin, dan ada satu raksasa pahlawan namanya Goliat. Dia menantang orang Israel. Dengan bahasa-bahasa kasar, dia menghina barisan Israel, teman-teman. Daud ada di situ. Daud disuruh mengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Daud ada di situ mengantar makanan, dan dia mendengar,
ada orang yang menghina barisan Israel. Dia jadi panas, teman-teman. Dan gak ada yang berani melawan Goliat. Akhirnya Daud menyediakan diri, singkat cerita. Nah, dalam pasal 17 ayat yang ke-33 kita akan baca. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Wah, ini kata-kata ini sering kali dilabelkan pada anak muda, sebab kau masih muda. Orang berpikir bahwa orang yang masih muda ini belum bisa. Oh, kamu harus mencapai sekian dulu, baru kamu layak mengerjakan ini. Oh, kamu harus punya prestasi dulu, baru kamu diizinkan. Nah, karena kamu masih muda, kalimat ini sering sekali terkesan menyepelekan anak muda. Tapi memang benar, secara dunia, secara umum, anak muda dianggap sebagai orang yang gak berpengalaman. Tapi tahu nggak teman-teman, satu rahasia, sebuah rahasia yang luar biasa, bahwa selama ribuan tahun kalimat ini benar, bahwa karena kamu masih muda, orang muda harus belajar pada orang tua, dan orang tua nggak mungkin belajar dari anak muda. Selama ribuan tahun itu berjalan, sampai hari ini, teman-teman, itu semua berubah. Pada hari-hari ini, pada masa-masa ini, orang tua banyak belajar dari orang muda. Contohnya, memakai aplikasi-aplikasi, game-game baru. Bagaimana caranya? Orang tua tiba-tiba minta belajar pada anak-anak muda. Benar gak? Orang tua pengen bergaya seperti anak muda. Benar gak? Hari-hari ini, pada masa-masa ini, orang-orang tua ingin seperti anak muda, teman-teman. Nah, berarti ada sesuatu yang luar biasa di masa muda kalian. Sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan. Nah, dengan perkembangan internet dan teknologi yang luar biasa, orang tua mulai juga belajar. Kita tahu anak-anak milenial dengan gayanya, dengan bisnisnya, mereka bekerja secara luar biasa dengan ide-ide kreatif yang orang tua nggak bisa tahu. Oh, jadi YouTube itu ngapain? Ternyata hasilnya luar biasa. Oh, main game. Oh, orang sering disepelekan main game, tapi orang bisa menghasilkan jutaan rupiah dari main game, teman-teman. Ini yang orang tua nggak tahu. Nah, ini Saul pun demikian, raja Israel. Karena kamu masih muda. Nah, oke. Kita lanjut, sedang dia pada masa mudanya telah menjadi prajurit. Dia sudah pengalaman sejak mudanya jadi prajurit, kamu masih muda. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ini, ingat perkataan Daud ini teman-teman. Tetapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa dan beruang, yang menerkam seekor domba dan dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap jangkutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Mengalahkan beruang, mengalahkan singa. Ada satu kalimat kunci, biasa. Oke, di ayat 34. Tetapi hambamu ini biasa banget. Itu hal yang biasa banget gitu. Biasa banget. Mengalahkan beruang, mengalahkan singa itu hal yang biasa bagi saya. Itu sudah sering bagi saya, itu biasa banget bagi saya. Bukan suatu yang berat. Itu biasa banget bagi saya. Nah, Goliat ini pasti saya bisa ngalahkan. Nah, ini mindsetnya Daud. Dia membangun hidupnya
Dengan kebiasaan yang seperti itu, teman-teman. Dengan kebiasaan yang berkemenangan seperti itu. Dia bukan orang muda yang malas, dia bukan orang muda yang baring-baring aja, tapi dia orang muda yang memaksimalkan potensinya. Dia menerima kelemahannya dengan besar hati, dan dia mengembangkan kekuatannya dengan segenap hati. Ini Daud, teman-teman. Karena dia biasa itu sering banget berperang melawan singa maupun beruang. Nah, ini Daud, teman-teman. Bagaimana dengan kebiasaanmu? Bagaimana dengan hari-harimu? Bagaimana kau menjalani aktivitasmu? Artinya, Daud ini dia biasa mengasah skillnya, bertarungnya, oke? Dan dia dekat dengan Tuhan. Dia membangun hidup yang dekat dengan Tuhan. Dia cinta hadirat Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Ada mazmur yang banyak diciptakan oleh Daud. Oke, teman-teman, mari kita bangun hidup yang berkualitas, yang biasa bergaul dengan Tuhan, biasa menghadapi tantangan, biasa mengalahkan beruang dan singa. Apa beruang dan singa dalam hidupmu? Mungkin persoalan pergumulan hidup yang mungkin berat bagimu, tapi kau bisa melalui dengan Tuhan. Day by day, imanmu bangkit, imanmu bertumbuh, imanmu berbuah. Kau semakin kuat di hadapan Tuhan. Mari, bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Akhirnya Daud menghadapi Goliat, dan singkat cerita kita tahu bahwa Daud menang melawan Goliat. Benar kan? Kita tahu semua. Tapi yang menjadi menarik adalah kemenangannya. Dia punya mindset yang benar. Dia nggak insecure sama sekali. Teman-teman. Dia tahu identitasnya. Dia ngerti banget siapa dia. Dia ngerti banget sih. Lihat, Saul dengan barisan tentara Israel insecure hari itu. Mereka takut ciut down menghadapi Goliat. Tapi Daud punya mindset yang berbeda. Kita akan buka dalam pertarungan mereka yang sangat legendaris ini. Banyak buku sudah ditulis tentang pertarungan mereka. Daud vs Goliat. Nah, Daud diejek oleh Goliat. Pada ayat 43, pasal 17 dikatakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dia mengutuki Daud. Wah, dengan mungkin bahasa-bahasa Filistin ya. ABCDE, FGH. Dia mengutuki Daud. Dia mengejek Daud. Nah, kalau Daud ini orang yang insecure, teman-teman. Oh iya, aduh, oh ya maaf, sorry, aku nggak jadi, sorry, nggak jadi, oh, maaf. Nah, kalau dia insecure, kalau dia nggak bisa punya iman yang teguh, dia akan down, teman-teman, dan dia nggak jadi pelawan. Goliat. Tapi apa kalimat Daud ini? Pada pasal 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
dan selanjutnya teman-teman. Artinya Daud datang dengan penuh iman. Dia percaya, dia datang dengan nama Tuhan. Dia melihat kepada Tuhan yang besar, bukan masalah yang ada. Masalah boleh besar, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Amin teman-teman. Jadi hati-hati dengan cara pandang kita, hati-hati dengan mindset kita. Yang bisa membuat kita secure atau insecure kadang hanya masalah mindset teman-teman. Jadi mindset yang salah pertama adalah yang kita dapati di pembahasan hari ini, Samuel ketika dia memandang parasnya Eliab dan saudara-saudaranya, dia salah. Dia dengan kacamatanya, dengan cara pandangnya, oh ini layak jadi raja, tapi Tuhan bilang bukan. Bukan parasnya, bukan yang kau lihat, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Tuhan ngerti siapa kita. Tuhan memperhatikan. Tuhan sangat mempedulikan sikap hati kita. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita nggak gampang insecure? Mungkin sesekali kita insecure, boleh dong, boleh. Karena setiap orang pasti punya rasa insecure berbeda-beda. Nggak mungkin, oh aku benar-benar secure seperti Daud. Dia benar-benar secure seperti Daud. Nah, Daud ini hidup dengan firman Tuhan. Sebagai catatan, Daud hidup bergaul dengan Tuhan. Poin pertama yang kita pelajari, kita harus bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Tahu kebenaran firman Tuhan, tahu identitas kita, tahu tujuan hidup kita akan melangkah dengan mantap di dalam kehidupan ini, teman-teman. Nah, yang poin pertama, Daud mencintai hadirat Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari banyak hamba Tuhan yang sudah bicara di forum pemuda, di kaum muda, saya percaya saudara dibentuk, diberkati Tuhan. Dari Pendeta Feni, Pastor Arta, Pak Yosef, kita belajar tentang panggilan hidup. Kemudian takut akan Tuhan, kemudian menjaga pergaulan anak muda. Nah, dari situ kita diarahkan, teman-teman, diarahkan untuk kita punya identitas yang benar. Kemudian dari Pastor Jody, kita juga belajar tentang purpose driven life, artinya hidup yang bertujuan. Orang yang sudah ditentukan tujuannya, kita melangkah dengan mantap, sesuai dengan panggilan, sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian dari, ini yang menarik, dari Bro Smiley, kita belajar banyak tentang punya dasar yang teguh. Punya dasar-dasar yang teguh. Nah, seharusnya semua firman ini, ketika saudara mengimani, mengamini, dan mempelajari, dan melakukan, saudara punya identitas yang jelas. Identitas yang jelas kita ini, itu yang membuat kita nggak gampang insecure, teman-teman. Contoh nih. Saya orang yang kebetulan nggak gampang insecure, teman-teman, karena saya belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya nggak gampang malu dalam hal apa ya? Oh, pakai mobil atau enggak, rumah atau besar atau kecil, HP merek apa, itu enggak mempengaruhi saya, teman-teman. Meskipun ada beberapa teman-teman yang, oh kalau enggak naik mobil, prestisnya enggak naik dong. Terus kemudian, oh kalau enggak pakai handphone merek ini, enggak asik dong. Nah, saya mengamankan diri saya, teman-teman. Saya enggak punya mindset yang seperti itu. Nah, paling penting adalah belajar mindset. Mindset kita harus benar. Bahwa kalau saya barang sesuai dengan fungsi. Ya, okay? Barang sesuai dengan fungsi. Ini sudah mindset di saya. Maka saya nggak mudah insecure ketika orang pakai mobil. Oh,
Pengen nggak? Pengen. Suatu hari pengen gitu, mau gitu. Tapi damai sejahtera. Pakai sepeda motor, it's okay. Pakai mobil juga, it's okay gitu. Artinya ada secure, teman-teman. Nah, mungkin dalam pergaulan, ada teman-teman kita yang punya branded. Wah, segala sesuatu harus branded. Ini dong branded gitu. Ya, branded A, B, C. Nah, teman-teman jadi kurang insecure. Nah, hindari yang seperti itu. Hindari seperti itu. Ingat, dengar kata firman Tuhan. Bahwa Tuhan melihat hatimu. Tuhan lihat hati kita. Men. Oke? Tuhan lihat hati kita. Jadi, kita jangan gampang insecure di dalam pergaulan ini. Nah, maka teman-teman, salah satu vaksin yang terbaik untuk mengatasi insecure, kau ngerti kebenaran firman Tuhan. Kembali firman Tuhan terus. Ya, karena itu satu-satunya, benar. Kalau kita nggak hidup dari firman Tuhan, kita nggak install ini, dalam diri kita install firman Tuhan, kita nggak download di otak kita nggak simpen itu kebenaran firman Tuhan, kita akan gampang banget insecure dimanapun kita berada. Teman-teman, mari sebagai anak Tuhan, kita mencontoh Daud. Daud cinta hadirat Tuhan, Daud cinta firman Tuhan. Yang kedua, kita jangan melihat apa yang kelihatan. Jangan sering melihat apa yang sering kelihatan, tapi kita belajar melihat apa yang Tuhan lihat. Oke? Memandang sesuai dengan apa yang Tuhan pandang. Nah, mari teman-teman, dengan semua itu, dengan identitas yang jelas, dengan tujuan yang jelas, seperti yang sudah diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan pada kita semua, mari hari ini saya mengajak kita untuk kita punya hidup yang mantap di dalam Tuhan. Satu, cintai hadirat Tuhan, cintai firman Tuhan, kemudian bangun kehidupan, bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian kita melangkah dengan iman. Dan aku percaya ketika kita melangkah dengan iman, ada kemenangan yang Tuhan sediakan dalam diri kita. Jadi tugas kita dalam topik pada hari ini, apa itu tadi? Kita terima kelemahan kita dengan besar hati. Oke? Terima kelemahan kita dengan besar hati. Tetapi kembangkanlah kekuatan kita, kelebihan kita dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat renungan yang singkat ini, Tuhan. Biar ini merubah setiap kami, untuk kami boleh hidup berdasarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami, anak-anak-Mu, untuk kami hidup dalam pergaulan yang semakin hari semakin begitu luar biasa jahatnya ini Tuhan. Dengan teman-teman yang mungkin terlalu bebas dalam berbicara, terlalu bebas dalam berpikir, terlalu bebas mengungkapkan segala sesuatu. Maka dari itu Tuhan, kami butuh filter dalam hidup kami, yaitu firman Tuhan. Mari Tuhan, tolong setiap kami, Roh Kudus tolong setiap kami, untuk kami boleh hidup benar. Karena kami tahu bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan kami yang baik. Maka dari itu Tuhan, pilihkan teman-teman yang terbaik bagi kami. Pilihkan teman-teman yang bisa mengembangkan potensi kami. Teman-teman yang bisa merubah kami semakin mencintai Engkau. Teman-teman yang membuat kami semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang selalu membuat kami memaksimalkan potensi kami. Jauhkan kami dari teman-teman yang merusak mood kami. Jauhkan kami dari teman-teman yang mungkin menyita energi kami dan membawa kami dalam banyak pencobaan. Pilihkan teman-teman, kirimkan Tuhan teman-teman yang terbaik, kakak-kakak yang terbaik yang membimbing kami, untuk kami semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, buat kami yang insecure dalam hari-hari ini, entah itu dalam hal yang kelihatan, entah itu benda-benda, entah itu apa, sosial media biar tampak baik atau apapun itu Tuhan, saya nggak tahu pergumulan
teman-teman yang hari ini mengikuti ibadah ini. Tapi Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, beri pengertian yang benar pada kami, beri pengertian yang hebat dalam diri kami, bahwa kami berharga di mata Tuhan, bahwa kami dicintai Tuhan apa adanya, bahwa kami tahu bahwa Tuhan melihat hati kami. Kami dikasih, meskipun kami enggak banyak harta, tapi kami banyak cinta untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati studi kami, berkati pergaulan kami, berkati potensi kami. Tolong kami untuk mengembangkan yang terbaik Tuhan. Dan saat ini, mari bersama-sama kita datang pada Tuhan. Teman-teman, mari angkat tanganmu, bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia. Haleluya. Diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati setiap aktivitasmu, sehingga semua memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan sekalian yang tergabung dalam tim ini, mengucapkan terima kasih saudara sudah bergabung dan diberkati bersama-sama, melayani bersama-sama di dalam persekutuan pemuda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.